Kita kemarin sudah kecil hati, kapan yo iso mlebu ning gedung, iso mlebu gedung NU maneh. Tapi ya harus hati-hati ya, mohon maaf ketua ranting, mana ini namanya? Tembok Kidul, tenan, karena jenengan sudah berani mendatangkan saya dan Gus Fahim, ya siap-siap dipecat. Siap-siap dipecat jenengan. Aman. Ya terserah. Ya semua itu ada akibat ya. Ya bisa positif, bisa tidak positif. Kalau ternyata pada akhirnya orang-orang semakin semangat ber-NU, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian orang-orang semangat tapi jenengan dipecat, ya harusnya tetap alhamdulillah. Dan kita ini kan santri, Pak. Santri itu kan tahu bahwa dengan kesadaran penuh bahwa kita ini hanya berkewajiban untuk kemudian berusaha bermanfaat dimanapun kita berada dan menjadi apapun kita. Ada beberapa alumni yang kemudian pulang sebagaimana mestinya nasyril ilmi, sebagaimana mestinya kemudian ngaji, mengajar dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa santri pulang, alumni pulang, kemudian dia menjadi pengusaha. Ada yang sekedar bekerja, ada yang kemudian menjadi belantik dan lain sebagainya. Itu semua tidak menjadi masalah selama bahwa warna kepesantrenan, warna mahadiyah yang ada pada dirinya itu tidak hilang. Dan kemudian dia tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dimanapun dia berada. Sudah, itu saja. Kami tetap mencintai NU, kami tetap akan bersumpah berkhidmat terhadap NU, walaupun kemudian kami ini kembali tidak dibutuhkan oleh NU. Betul nopo kayak biasa mawon, santai-santai mawon. Tapi bahwa komitmen kami untuk tetap berkhidmat untuk NU, untuk kemudian menyiarkan apa yang menjadi panji-panji para masyayikh kami, itu tetap utuh, Pak. Artinya ini adalah sebuah uswah, adalah sebuah sunnah bahwa jenengan jangan kemudian tidak memiliki kepedulian terhadap apapun yang panjenengan khidmah di sana hanya karena kebetulan panjenengan sudah tidak lagi menjadi pengurus atau dilibatkan secara aktif di lembaga tersebut. Ini tuman, ini podo kampe ono wong ahli jamaah, istiqomah jamaah, ya karena kebetulan dia menjadi imam atau kebetulan dia menjadi takmir. Tapi ketika pada akhirnya dia diturunkan, dia tidak tertarik untuk jamaah, dia tidak tertarik untuk hanya sekedar menengok masjid atau musola di mana dia dibesarkan, malah bikin musola sendiri atau masjid sendiri. Lah itu tidak baik, itu sunnah yang tidak baik. Kalau jenengan merasa bahwa takmir masjid atau imam masjid di sana itu adalah wacana nih kapate bener, wudhu kapate sah, gitu. Sholat subuh 8:30 misalnya begitu. Ya ikhtiar lagi lah, bagaimana kemudian imam dan takmirnya itu diganti lah, kira-kira begitu saja. Sudah, gak usah ngoyo-ngoyo teman-teman sampai ini. Yang penting kecintaan kita terhadap NU, terhadap pesantren itu utuh. Apapun jabatan kita, apapun situasi kita. Nah niku yang paling bagus. Kulo mboten badhe matur kathah, yo gak apa-apa, yo terserah, yo bebas, yo kadang gak cekel. Yo bebas saya ngapunten Kiai saestu. Mboten napa-napa, terserah kulo. Namun kulo badhe ini karena ini semuanya adalah teman-teman santri, teman-teman alumni, saya hanya akan ngomong bahwa tolong panjenengan sadar betul bahwa panjenengan itu adalah warna bagi Al-Falah Ploso di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Maka kami sangat memohon kepada panjenengan semua untuk benar-benar berhati-hati dalam setiap langkah per langkah panjenengan dalam bermasyarakat, khususnya langkah-langkah panjenengan dalam berkhidmah. Kulo wong salwangsul cerita di beberapa kesempatan terakhir niki, tolong hati-hati betul bahwa kita semua ini kalau ada apa-apa itu
kitanya ndak masalah sebetulnya. Sampai ini harus melakoni apa sing dadi kesenenganmu gak masalah. Tapi sampean harus ingat bahwa kesenangan ini mungkin bisa jadi akan menjadi satu pukulan bagi alma mater panjenengan, bahwa perilaku yang kita lakukan itu sangat punya potensi untuk kemudian menjadi satu hantaman untuk alma mater kita yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh para guru-guru kita, khususnya oleh maha guru kita Simbah Ki Ahmad Jazuli. Maka Sayyidina Ali mengatakan ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilm. Kamu itu ngajilah yang benar, dan ngaji saja itu tidak cukup. Kamu harus melengkapinya dengan as-sakinata wal hilm, dengan penuh ketenangan dalam bermasyarakat dan juga penuh kebijaksanaan. Santri itu butuh tenang, kudu bijaksana. Wal tatawadha liman tata'allamuna minhu, wal tatawadha liman tata'allamuna minhu. Kamu harus terus membangun koneksi komunikasi dengan siapapun yang membangun pribadi panjenengan. Bisa orang tua, bisa senioritas, bisa keluarga, bisa lingkungan, apalagi guru. Ojo sampai kemudian ketika kamu merasa bahwa aku saiki wis gede, aku saiki wong gede, bahkan aku saiki wis diregani wong, aku saiki wis dicucuk tangane mbek wong, aku saiki wis dimulyakno wong, aku bahkan saiki wis celuk kiai utawa moro-moro entuk sertifikat Gus misalnya. Sertifikat Gus Tanpa tes DNA loh. Tes DNA. Kemudian kamu merasa bahwa tidak perlu saya kemudian berkomunikasi matur-matur. Pelanggaran berat. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Siapapun di antara kalian mendapatkan satu cuil keilmuan saja min kitabillah, dari ilmu-ilmu yang mampu mendekatkan, membuat kita atau membangun kita menjadi orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut sudah berhak untuk kemudian menjadi sayyid bagi kita, menjadi gusti bagi kita, menjadi pimpinan bagi kita. La yanbaghi lahu an yakhdulah wa la yasta'sira alaih. Tidak layak seorang santri kemudian merendahkan atau bahkan merasa mandiri tanpa perlu untuk kemudian bermusyawarah matur-matur terhadap guru-gurunya. Wa man fa'ala dzalik faqad fasama urwatan min ural Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun santri yang punya karakter seperti itu, merasa bahwa gurunya sudah tidak penting, gurunya sudah tidak perlu untuk kemudian kita sapa, gurunya tidak perlu lagi untuk kita hormati, maka ada yang putus urat kesantriannya. Itu nek cara dimurati hakikate kan sudah putus urat keislamannya. Mergo agama ini sangat menentukan sanad. Maka hubungan kita ini menjadi penting. Waliyat tatawadha liman tata'allamuna minhu. Wal yatawadha man tu'allimunahu. Wal yatawadha lakum man tu'allimunah. Dan jenengan ketika di rumah, mohon maaf Pak, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap panjenengan-panjenengan yang mulai menjadi kiai-kiai amatir. Tolong, siapapun orang yang hari ini panjenengan ajari, siapapun yang hari ini nyantri terhadap panjenengan, tolong, kamu harus tahu bahwa itu adalah santrinya Simbah Ki Ahmad Jazuli. Masya Allah. Yang kebetulan oleh masyarakat atas takdir Allah dititipkan kepada kamu. Makanya suatu ketika Kiai Hamid Kajoran melihat ada alumni Ploso bangun madrasah, beliau berpesan, le tolong setiap awakmu arep bangun ilingono lan niatono
yang tadi didawuhkan oleh Gus Sohim bahwa niat itu sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Oh, likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa. Niku yang bener kok. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Mboten ma'amil kata. Mboten ma'amil. Niatono ini semua untuk Mbah Kiai Ahmad Jazuli dalem bangun menika kagem Mbah Jazuli dalem bangunaken pondok untuk Mbah Kiai Ahmad Jazuli. Lah ini penting. Likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena niatan ini menjadi penting. Kalau tuh putih-putih matur, dimanapun saya berada saya selalu matur bahwa niatan ini memang menjadi penting. Waliyatawadhu lakum man tu'allimunahu. Ingatkan semua santri-santri sampean yang ada di depan sampean setiap hari itu bahwa sampean ngaji be aku ini atau ngaji be Kiai Jazuli, ngaji kabeh Mas Syekh Ploso. Ngono. Ojo aku sembahan. Sembah. Iya. Paham kan? Gak apa-apa. Oh, kok ingkar ya omongan gue. Wala takunu min jababiratil ulama. Wala takunu min jababiratil ulama. Fala yakum ilmukum bijahlikum. Ini dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Oh, bisa sama cek itu. Fala yakum ilmukum bijahlikum. Kamu ini jadi santri, jangan kemudian berperilaku tolol. Jangan melakukan satu tindakan-tindakan yang kira-kira menyebabkan orang akan bertanya, "Wih, iki sopo? Santri ini sopo? Kok iso ngene iki? Kok duwe kelakuan kaya ngene iki?" Jangan melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira itu merugikan alma mater. Fala yakum ilmukum bijahlikum. Warna Mbah Kiai Jazuli sudah tidak terlihat istimewa dan positifnya di Kabupaten Tegal. Kemudian yang terlihat malah adalah Ploso adalah sesuatu yang sama sekali tidak menarik. Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Ploso tidak kelihatan atau Ploso tampak negatif hanya karena kelakuan 1-2 orang di antara kita. Sama betul ngerti Pak ya? Kayak awami mondok berapa tahun? 15 tahun. Warna Plosonya super kental. Super kental. Di Magelang. Suatu ketika ada kasus pelecehan seksual. Tahu judulnya apa? Alumni Ploso melakukan pelecehan terhadap santrinya. Kemudian diganti karena ada beberapa protes, alumni salah satu pondok besar di Jawa Timur melakukan pelecehan. Setelah kita cek, kamu tahu nggak? Anak itu pernah mondok di Ploso berapa tahun? Luar biasa lamanya, 3 hari. Alam. Telur tidak. Alam. Dampaknya sudah seperti itu. Paham nggak Saman? Saman paham nggak? Ini tadi baru saya nyampe di Batang. Di Batang tahu-tahu di WA bahwa ada beberapa kampanye di TikTok mengatakan sekarang sudah tidak waktunya orang tua mempercayai pondok pesantren sebagai tempat yang tepat untuk mendidik membesarkan anaknya, karena di sana ada kekerasan, ada pembulian, ada pelecehan dan lain sebagainya. Pak, kita tidak tutup mata bahwa ada 1-2 kasus seperti itu. Tapi bahwa apakah kemudian sekolah-sekolah formal aman dari itu semua? Apakah pendidikan-pendidikan yang lain selain pondok pesantren kemudian bisa dipastikan aman? Tidak. Tapi saya tidak masuk ke ranah itu. Yang saya hanya akan masuk adalah ranah di mana itu bisa kita kendalikan, bisa kita kuasai, bisa kita kondisikan. Ya, ini sampean-sampean itu yang kebetulan dulu jenengan berangkat dari Tegal ini ke Al-Falah Ploso, bukan siapa-siapa, bukan anaknya siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Kemudian ketika panjenengan pulang, kebetulan berhasil, kemudian bisa diterima oleh masyarakat, didengarkan,
1-2 orang mulai dikirimkan di samping panjenengan, dan kemudian panjenengan tidak hati-hati akan itu semua. Loh, kok aku mulia ya? Kok aku malah disalami templek wong? Kok aku mulai dirungokno? Kok enek calon bupati mau sowan? Panik, kaget. Calon bupati jenengan sinten? Sadurunge aku kleru iki. Aku kadang-kadang bisa beda kok. Aku takon dhisik. Calon bupati jenengan? Oh, enggak. Oke. Nah, aku wis penting sitok lah. Lek bupati iku haram bakhil. Wis kuwi tak aku. Aku sebut sapa ae pokoke gak oleh bakhil. Terserah aku. Aku semangat sapa pun. Ya, bayi jenengan mangken ampun paring fatwa sadurunge Gus Wahim dawuh ya. Saestu keteh niki. Pokoke sing mesejahterakan. Ngene lho. Aku iki ngitungi gampang. Lek kambek Gus Wahim gak gadi. Apa maneh kambek santri Gus Wahim. Ah, ngono tok. Aku hitunganku gampang. Ojo mentelen mbek aku. Oh, malah ingkar maneh 2 kali ingkar mbek aku. Kowe 2 kali ingkar mbek aku. Terserah. Artinya bahwa akan ada proses di mana panjenengan tahu-tahu ditokohkan. Lah, acap kali karena niatan yang kurang baik membuat panjenengan lupa daratan. Ono santri ploso moro-moro duwe santri putri. Contoh ini misal tok. Kongkan suwi-suwi kongkon piye. Wah kan bahaya, paham? Wis pokoke muga-muga awakmu kabeh dijaga be Allah Subhanahu wa taala. Ya mboten sampean tok kabeh, kita masuk ke Sohib barang, aku yo wedi. Lah gitu sing wedi mek Sohib mek wirabi makane alumni mek Sohib tok. Aku yo wedi. Ini mau di kampanye ini apa ini? Medeni. Tapi ternyata Gus Sohib enteng lah, kampanye ini ternyata urusan duit. Gampang atas-atasannya itu. Tapi kalau kampanyenya sudah mulai yang lain kan bahaya. Enggak bahaya, harus ada pengawasan. Udah bisa, Pak. Udah bisa. Jangan kamu lihat bahwa Gus Sohib Putra Bayyidin mesti aman. Wow, mesti amanah dari mana? Oh. Udah bisa, Pak. Gus Mamun aja kita anggap gagal. Lah pemane, loh, udah bisa, Pak. Artinya masing-masing dari kita harus memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan penuh atas setiap langkah kita. Saya setuju. Wong meneh mek nuwun sewu jenengan-jenengan hati-hati. Sing kompak, sing rukun, sing kompak, sing rukun. Muga-muga sampeyan kabeh makmur, sampeyan kabeh sing khidmah di dunia pendidikan, muga-muga yo duwe santri sing cukup banyak, dan yang paling penting muga-muga khidmah panjenengan menika digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yo hati-hati lah. Tapi yo jauh tautan, tuh pengen duwe santri akeh, duwe jamaah akeh terus gawe toreko anyar. Ya jangan. Loh, iya toh Pak. Ya artinya kita tetap lah Pak. Kita dalam semua hal itu kuncinya atau barometer kita adalah keilmuan. Adalah keilmuan. Enggak boleh mendak Pak. Al-faqih, innal faqih haqqal faqih. Faqih. Ya. Santri tenan zaman wong alim tenan iku malam yuknitin nas birahmatillah. Orang yang selalu mampu membangun di tengah masyarakatnya, di tengah santri-santrinya, betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Warna apapun kamu di masa lalu, seberapa busuknya kalian di masa lalu, itu semuanya akan mampu dihapus dengan ketulusan niatan untuk kemudian berbenah menjadi pribadi yang baik, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walam yurahis fi ma'asillahi ta'ala. Tidak kemudian jenengan supaya mendapatkan banyak santri, kemudian jenengan melegalkan kemaksiatan. Wis gak apa-apa, kayak halal. Makanya kalau diikuti, kamu tuh pengen jadi ketua MUI. Maka lek ndelok karakter kula ketok halal kabeh. Halal kabeh. Nggih. Walam yu'amminhum min adzabillah. Tidak kemudian kita melegalkan hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk sekedar golek jamaah saage-age, golek santri saage-age,
Dan kemudian mengatakan bahwa tenang, Allah itu maha ampun. Sampai lupa bahwa Allah itu al-muntakim. Sampai lupa bahwa Allah itu dhi'aiqabin adim, dzu adzabin syadid, dzu adabin alim. Sampai lupa. Jadi ya balance Pak. Artinya bagaimana kita menyapa mereka dengan semenarik mungkin dan terus memberikan kesempatan bahwa pintu untuk berbenah menjadi pribadi yang lebih baik itu sangat terbuka, tapi tidak kemudian demi untuk kita bisa diterima di semua kalangan, di semua warna, kemudian kita melegalkan hal-hal yang jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala innahu la khaira fi ibadatin la ilma fihi wa la ilmin la fiqha fihi wa la qira'atin la tadabbur fihi. Cara apapun kalian untuk kemudian memiliki kedekatan dengan Allah dalam beribadah ubudiyah sebagaimana tadi dibacakan oleh Gus Fahim, itu semuanya tidak ada yang menarik sama sekali, tidak ada yang punya potensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di dalamnya didasari dengan keilmuan. Semua yang kamu lakukan itu harus berdasarkan keilmuan. Dan tidak ada ilmu yang menarik ketika di dalamnya tidak mengomongkan fikih, Pak. Tidak mengomongkan tata kelola hukum syariat. Artinya, sama ngomongin ibadah tapi gak paham fikih. Sementing awak dinotoati, sementing awak diriku. Loh, tidak bisa, Pak. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Fa inni wa haqqillahi ya laka ansahu. Fadzalika qasim lam yatuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Bahwa iya benar Pak, sama kudu duwe aten-aten sing apik. Sama harus memiliki kalau bahasanya apa tadi itu minah, kita minah. Ono khusuk, ono khudur, Pak. Khusuk itu urusan hati, Pak. Akhlak lah katakan. Tapi kudu ono khudu, adab, perilaku yang tampak, Pak. Itu kudu duwe ilmu ini. Gak iso, gak penting. Sementing hatinya ada sampun ya Allah Ta'ala, apa-apaan. Sampai yang ahli fikih tok sampai jenenge fakih. Misalnya loh, misalnya. Akhirnya mateni. Coba. Sampai ngomongnya fikih tok tanpa didasari oleh kitab-kitab rokok yang mampu melunakkan hati kita yang sangat-sangat keras ini, maka ketakwaan akan jauh untuk kita dapatkan. Tapi wah ada jahulun, wah ngomongnya tasawuf tok, macam dukun dan lain sebagainya. Wah bahaya santri pelosok kok dukun, mau rambutnya rotok dawa titik, luas. Mana kupron? Gawat itu lunas, mesti gawat. Waduh. Kulo wari aku, kulo niku pengagum batu, kuat waktu kulo. Saya setul. Wong kulo niku hobi kulo kang minggu pisan ganti. Hobi kulo niku kang minggu pisan ganti. Wes apa wae. Kecuali bal-balan, liyane hobi kula ganti terus, mau seneng Vespa, mau seneng akeh, mau seneng apa-apa, saiki seneng mancing. Wes kabeh hobi ya. Lek sampeyan mek ngomongne ati tok, wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, kaifadul jahli yasluhu. Niku lho padha cara tentak. Ya Allah, fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun. Jadi siapa jahil? Ini jadi siapa lagi ya? Seorang santri yang tidak ilmiah amaliyah, perilakunya tidak mencerminkan kesantrian, itu sangat bahaya di tengah-tengah masyarakat. Tapi lebih berbahaya lagi adalah jahilun mutanasi, goblok tapi khusyuk.
Wes, Kirain merokok. Bang piye? Ya kan mau syuting loh, jadi aku malah rada hati-hati ya. Coba kamu mau syuting lah giat nambe aku. Goblok tapi sok hebat, sok khusyuk. Loh, lah iya dah. Sampai yang qiyamul lail hanya di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Pak kan saking gobloknya tuh Pak. Siapa lah, cara mengalim ya kesain kan enggak. Malah di Masjid Nabawi malah shopping. Nah iya, nah iya. Artinya bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah kita, bahkan hanya di sekitar. Lebih gitu. Keberadaan kita bermanfaat bagi lingkungan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Wala an amshiya fi hajatin ma'akhi hatta aqdiyah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Dawuh Kanjeng Nabi. Saya ini keluar untuk kemudian menyelesaikan atau menjadi solusi bagi teman-teman saya, bagi lingkungan saya. Itu jauh lebih membanggakan, lebih menyenangkan untukku daripada saya beriktikaf di masjid. Fi masjidi hada, fi masjidi hada, syahran. Ingkah nih, gila. Apa kita Kita gak podo jagomu be jagoku. Maka wa'inu itu angkuli aibin kalila kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Pokoknya nyawang aku kadung gak seneng. Apa ya? Iya. Bahwa mata yang melihat karena cinta itu membenarkan semua perilaku yang dicintainya dan semua omongan yang keluar dari mulut orang yang dicintainya. Begitu pula mata yang memang kadung tidak suka, dia akan membenci apapun yang dilihat dari orang yang dibencinya. Oh, padha awakmu lho. Gak apa-apa. Aduh. Pokoknya ngono kuwi lah situasi ini. Paham ya? Pokoknya muka-muka wedi kabeh diakoni santri bagi jasuni, diakoni santri masih ploso. Kali nun sewu binjang malam Jumat itu tepat kholnya Kiai Fuad Mulim Jasuni. Saya minta dengan sangat pada teman-teman semua, kalau ada tahlil, undangan-undangan tahlil, tolong hadiah Fatihah untuk para guru-guru kita dan dikhususkan kepada Mbak Fuad. Mungkin semua jasa-jasa beliau benar-benar mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keberkahan beliau benar-benar menyertai kita semua. Kalau ngapunten datang mesti bolo-bolo khususnya Romo Kiai Hambali ngapunten Yai. Ya aja bulan kali bolo-bolo Tegal kula raspo dari saya bahwa Tegal barometer Yai. Ya Tegal niku barometer. KS tuh kalau niku nggih di antara diundang wong asline mboten angel. Pokoknya yang paling semangat itu menjadi hitung Tegal niku. Seneng loh. Satu ya karena di sini ada Batibul. Apa jajal? Ning kene ono Hasani. Apa membanggakannya ya? Apa udah ya itulah. Karena itu saja. Karena cuma tadi itu kita agak kemalaman, maka kita belum sempat, maka kita tutup sesegera mungkin dan kita akan segera cabut untuk segera makan. Terus jangan kemana hawamu ngongkon maneh ya. Pokoknya muka-muka boleh-boleh Tegal tetap kompak, semangat, paham nggak? Ojo sampai kekompakan urusan pengajian kita, urusan khidmah kita kemudian terganggu oleh apapun. Walaupun mungkin kita beda partai, beda pilihan, beda warna, paham nggak? Loh, ya maka. Tapi ojo lah, beda itu mesti urusannya duit. Iya pak. Beda gak mungkin karena cara pandang duit. Orang mungkin harus percaya kan dia. Loh, aku mergo percaya kami pidatone Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Inna hadhil ummah al-Muhammadiyah lam takhtalif fi rabbiha wala fi kitabiha wala fi nabiha wala fi kitabiha. Umat ini tidak akan pernah berbeda pandangan karena Tuhan, karena kitab, karena kepentingan opo gak. Wis to ade beda iku mesti wa inna ma yakhtalifu liddanani wa kita hanya berbeda karena urusan pendapatan, bukan pendapat. Saya selalu cocok dengan Gus Sohib selama pendapatannya masih bisa kita kondisikan, tahu nggak ya? Oke, saya setuju. Kenapa kok lagi wong
apa astalas, pokoknya kui kuncine, paham nggak ya? Kuncine kui, makanya semoga besok semuanya berpendapatan, bukan hanya berpendapat, tapi kalau nyuwun kanthi sanget apapun yang terjadi besok atau siapapun yang akan panjenengan perjuangkan untuk Kabupaten Tegal, moga-moga benar-benar bermanfaat untuk Kabupaten Tegal. Amin. Bermanfaat untuk Kabupaten Tegal, syukur-syukur bermanfaat untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tegal. Amin. Dan juga untuk teman-teman santri yang ada di Kabupaten Tegal. Amin. Kalau ngapunten ing agung, akhiran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.